Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1720 sampai tahun 1722. Saat ini, kaki Zhou Canggong gemetar dan dia ingin menangis tanpa air mata. Beberapa menit yang lalu, dia masih menantikan Sang Jianxuan membawanya menemui Li Tianxi. Dia mendapat persetujuan Li Tianxi, dan kemudian dia membuat kemajuan yang mulus. Sekarang, dia hanya ingin mati. Jika kita bisa memiliki kehidupan baru, saat kita bertemu di Universitas Mordor, dia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Jericho Lee. Bahkan demi mantan teman sekelasnya, Jericho Lee tidak akan mempermalukannya. Selama Jericho Lee mau mengucapkan kata-kata yang baik, hidupnya akan lancar. Dia sangat patah hati sehingga dia berpikir bahwa dia memiliki banyak permusuhan terhadap orang lain karena Sining. Sekarang dia sangat bodoh. Sining dan yang lainnya juga tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka kata-kata santai Jericho Lee dapat mempengaruhi maksud Ye Zhenqiong. Mereka ingat dengan jelas bahwa Jericho Lee dikeluarkan dari universitas. Bagaimana bisa? Perkembangan masalah ini benar-benar di luar imajinasi mereka, dan di luar dugaan semua orang. Ketika Jericho Lee dan yang lainnya telah pergi, mereka masih kesurupan, seperti mimpi. Tidak ada apa-apa. Zhou Canggong menangis dan tertawa. Zhou Shao, jangan seperti ini, kata Gao Lingling cemas. Kamu tidak harus memuja Tuan Sang sebagai murid magang. Kamu adalah tuan dari keluarga Zhou. Tidak ada orang lain yang berani mengganggumu. Ini tidak sama. Apa yang Anda tahu? Dia berkata. Di dunia ini, hanya kekuatan nyata yang merupakan kebenaran mutlak. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhou, menguasai Sang bukanlah apa-apa. Gao Lingling terdiam. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan, ketika dia masih di sekolah, dia melihat kekuatan Kong Guangjian. Ikatan Kong Light dapat memiliki begitu banyak energi, bukan karena kekuatannya. Kong Lin memiliki pemahaman terbaik tentang hal ini. Dia berkata dengan getir, saya akhirnya mengerti mengapa paman ketiga saya kalah darinya. Ternyata dia adalah Li Tianxi. Paman ketiga saya tidak mengeluh tentang kekalahan. Apakah Anda menyesalinya? Mereka semua menyesalinya. Jika mereka membuat pilihan lain, mereka akan memegang erat paha Jericho Lee. Karena dia adalah Li Tianxi, artinya, dia akan bermain dalam pertempuran yang menentukan malam ini. Saya akan melihat betapa bagusnya dia. Zhou Canggong tiba-tiba melonjak ke dalam suasana hati yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian naik kereta gantung. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Sekarang semuanya telah tiba, tidak menyenangkan untuk kembali. Lebih baik menonton pertandingan. Ada banyak orang di mana-mana, dan ada banyak orang besar yang selalu berada di puncak namun tidak berada di akhir. Puncak gunung tersebut cukup besar dan lebar untuk menampung ratusan orang. Berdiri di posisi masyarakat, Anda bisa melihat dengan jelas anjungan alam di dua puncak gunung yang jaraknya ratusan meter. Jarak mereka saling berhadapan, yang juga merupakan tempat yang ditempati oleh kedua duel tersebut. Singkatnya, Puncak Yunlan juga legendaris. Di kota Yundian, konon ada makhluk abadi di Puncak Yunlan. Belakangan, menurut dunia seni bela diri, dulu ada praktisi seni bela diri yang kuat yang tinggal dalam pengasingan di sini, tetapi tidak ada lagi yang abadi beberapa dekade yang lalu. Dengan berkembangnya pariwisata beberapa tahun terakhir, dua anjungan alam di sini telah menjadi tanah suci bagi tak terhitung banyaknya pecinta olahraga ekstrim, bahkan sebagian orang yang ingin mati datang ke sini untuk mendapatkan stimulasi. Tentu saja, pada waktu-waktu biasa, terdapat penghalang pelindung di sekitar kedua platform untuk mencegah wisatawan masuk, namun tetap tidak dapat menghentikan beberapa orang mati, dan berita tentang wisatawan yang jatuh dari tebing juga sesekali terjadi. Hari ini berbeda. Akan ada pertarungan yang menarik perhatian orang. Apapun hasilnya, itu akan tercatat dalam sejarah. Kereta gantung mengirimkan gelombang demi gelombang orang, sesekali berpencar, dan beberapa orang mengikuti untuk ikut bersenang-senang. Orang yang selalu menyebut angin dan hujan di suatu tempat begitu rendah hati di sini.
Kecuali sejumlah kecil orang yang duduk di pendopo di puncak gunung, kebanyakan dari mereka berdiri bersama dalam kelompok kecil berpasangan dan bertiga. Katamu, apa hasil dari pertempuran ini? Dalam proses menunggu, seseorang mulai memikirkan hasil pertarungan. Pertempuran belum dimulai. Apa yang kamu pikirkan? Pria di sebelahnya memutar matanya. Tidak ada salahnya menebaknya. Jangan bilang kamu tidak ingin mengetahui hasil duel itu secepatnya. Jika kita benar-benar ingin berspekulasi menurut teori, tingkat kemenangan dalam menebas Tianhu jauh lebih tinggi. Petik 2. Pemenggalan kepala Tianhu menjadi terkenal beberapa dekade yang lalu. Dia sangat terkenal di selatan Sichuan sehingga kebanyakan orang menggambarkannya sebagai surga dan bumi. Banyak orang tumbuh besar dengan mendengarkan ceritanya. Saat itu, kekuatannya tidak sederhana. Sekarang, setelah bertahun-tahun, budidayanya pasti telah mencapai tingkat yang lebih buruk meskipun Li Tianxi meningkat pesat, kualifikasi dan akumulasinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Tianhu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan kalah. Masuk akal. Menurutku Tianxi Li bukanlah lawan Tianhu. Beberapa orang membuat analisis yang tulus, yang langsung menarik dukungan dari orang-orang terdekat. Terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat mendukung pemenggalan kepala macan langit. Mereka tidak menyangka Li Tianxi mampu memenangkan pemenggalan kepala harimau langit. Dalam benak banyak orang, pemenggalan kepala harimau surgawi adalah mitos satu generasi. Sama seperti di ibu kota, Gai Jiuyu hanyalah mitos di benak satu generasi. Anehnya, tidak ada kecenderungan di bawah pengaruh manusia. Di tengah keramaian yang ramai, beberapa sosok tampak relatif kesepian. Anak umur 5 dan umur 6 belum kembali. Saya rasa mereka tidak akan keluar lagi untuk saat ini. Keluarga mengirim pesan kepada saya untuk mengembalikan hasil pertarungan menentukan antara Li Tianxi dan Harimau Langit, kata Li Fenghao sambil menatap dalam-dalam. Mendengar pidatonya, ekspresi Li Fengyun agak rumit, apakah kamu melihatnya? Beberapa orang saling memandang, sedikit terdiam. Mereka secara alami tahu siapa dia itu. Terakhir kali di Zongyunsan, kota Lengkeng, Jericho Li menamparkan wajah mereka agar mereka tahu bahwa dia tidak perlu bergantung pada keluarga Li, apalagi kembali ke keluarga Li. Lucunya, sebelum mereka menerima misi keluarga, mereka masih bersuara lantang, mengira jika mereka bersedekah, Jericho Li akan setuju untuk kembali ke keluarga. Aduh. Aku tidak menyangka cucu Master Eva akan mencapai prestasi seperti itu. Ketika Li Fengqi memikirkannya, hatinya seperti membalikkan toples gandum. Mata beralih dari kerumunan gelap di tempat kejadian, dan ada banyak nama besar. Meski tidak semuanya ditujukan pada nama Li Tianxi, kita bisa melihat betapa berpengaruhnya Li Tianxi. Feng Hao, bagaimana sikap keluarga setelah dia menyampaikan kembali kisah Zongyunsan? Li Fengyun tiba-tiba bertanya. Li Fenghao berpikir sejenak, kakek kelima sangat mementingkan hal itu, mengungkapkan arti memulai secara langsung. Li Fengyun tertegun dan segera menghela nafas, tentu saja. Saya tahu bahwa dengan cucu yang luar biasa seperti itu, keluarga pasti akan mengubah sikap menghina mereka sebelumnya. Tapi saya khawatir sekarang sudah terlambat. Bab 1721. Mengapa? Li Fenghao bingung. Apakah kamu tidak mengerti? Saya menanyakannya dalam perjalanan ke sini. Pendukung Ye Zhenqiong adalah Li Tianxi, dan Ye Zhenqiong sedang melakukan proyek besar selama periode ini. Konon akan menghasilkan sejenis air lingkuan dengan efek yang sangat merugikan. Efeknya bisa membuat orang hidup lebih lama dan menjaga penampilan mereka tidak berubah. Meski mungkin berlebihan, meski hanya bisa membuat orang hidup 3 atau 5 tahun lagi, itu sudah cukup membuat orang-orang kaya itu gila. Begitu proyek ini resmi dipasarkan, tidak hanya akan membawa keuntungan, tetapi juga kontak besar yang tak terbayangkan. Semakin banyak dikatakan, semakin rumit tampilan Li Fengyun. Li Fenghao dan Li Fengqi tercengang. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan berkata, bukankah itu berarti dia tidak membutuhkan keluarga Li sama sekali? Li Fengyun menyeringai pahit, wajahnya masam dan sepat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenarannya. Begitu proyek ini dipasarkan, kekayaan dan kekuasaan akan tersedia.
Sangat mudah untuk melampaui keluarga Lee asalkan dikelola dengan baik. Dukungan keluarga yang mereka banggakan tidak layak untuk disebutkan kepada Jericho Lee. Mereka terdiam, dan akhirnya mengerti maksud perkataan Jericho Lee. Apa yang bisa mereka berikan kepada Lee Changrong, bisa diberikan Jericho Lee. Apa yang tidak bisa mereka berikan kepada Lee Changrong, Jericho Lee masih bisa memberikannya. Dalam hal ini, bahkan jika kakek kelima maju, itu tidak ada gunanya. Terakhir kali, sikapnya sama sekali tidak suka melihat keluarga Lee. Li Fengqi memikirkan sikap meremehkan Jericho Lee terakhir kali, dan hatinya dingin. Li Fengyun menyesal, aduh. Jika aku tidak membiarkanmu bermain-main sejak awal dan datang mengunjungiku dengan sopan, mungkin sekarang tidak akan seperti ini. Tapi itu ide keluarga, dan kami ikuti saja, kata Li Fengqi. Dia merasa tidak ada yang salah dengan latihan sebelumnya. Pada awalnya, keluarga senior Li tidak terlalu peduli dengan keluarga Lee Changrong. Mereka mengirimkan beberapa generasi mudanya ke sana. Tugas pertama adalah membujuk keluarga Lee Changrong untuk kembali ke keluarganya demi Zhong Yunsan di kota Lengkeng. Itu murni insidental. Jika keluarga benar-benar mementingkan hal ini pada awalnya, mereka tidak akan mengambil pendekatan yang terburu-buru. Sudah terlambat untuk peduli siapa yang salah. Li Fengyun menghela nafas. Kakak ketiga, meskipun dia menolak untuk kembali ke keluarga, kita tidak rugi. Li Fenghao tidak mengerti apa yang dia lakukan sambil menghela nafas. Li Fengyun memandangnya dan berkata, kamu tidak mengerti. Di permukaan, tidak ada kerugian bagi keluarga Li, tetapi kenyataannya, kerugiannya tidak begitu besar. Awalnya, dia adalah pendukung Li Tianxi dan Ye Zhenqiong. Dan Ye Zhenqiong adalah anggota keluarga Ye. Jika tidak ada pertengkaran sebelumnya, cepat atau lambat dia akan kembali ke keluarganya. Mungkin dia bahkan telah setuju untuk kembali beberapa waktu yang lalu. Maka proyek Ye Zhenqiong mungkin tidak akan terjadi. Telah dilakukan oleh Ye Zhenqiong, tetapi oleh keluarga Li. Tahukah kamu apa maksudnya? Dua orang Azeng segera menarik napas, ekspresi wajah tiba-tiba berubah. Proyek itu tidak hanya mewakili kekayaan, tetapi juga kontak yang sangat besar. Meskipun keluarga Li telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga dan kekuatan teratas di dunia seni bela diri. Tetapi jika proyek ini dikendalikan oleh keluarga Li dapat terbang ke angkasa dengan proyek ini, dan dengan cepat menjadi salah satu keluarga teratas. Orang-orang di keluarga Li tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Dan Anda tidak perlu takut dengan milik Anda musuh lagi. Sekarang, dengan kepicikan keluarga, dan kesombongan mereka sebelumnya, semuanya berlalu begitu saja. Li Fenghao mengatupkan giginya, tapi bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Li. Bahkan jika dia berselisih sebelumnya, tidak mungkin dia tidak peduli dengan kelompok yang sama-sama sekali, kan? Kekerabatan. Li Fengyun tidak bisa menahan tawa dan mendengus, apakah menurutmu pria yang sombong seperti dia akan menjaga apa yang disebut kasih sayang? Jika dia ingin benar-benar menjaganya, dia akan menginstruksikan Ye Zhenqiong untuk membiarkan keluarga Li berpartisipasi dalam proyek ini, alih-alih membiarkan beberapa orang yang tampaknya tidak berbobot mengambil bagian. Matanya yang seperti itu tidak bisa menggosok pasir, saudaranya hanya bercanda, aduh. Salahkan kami karena bodoh dan menyinggung perasaannya. Li Fengqi sangat kesal. Itu bukan hal yang paling buruk. Hal yang paling mengerikan adalah dia masih sangat muda sehingga dia sudah menjadi penguasa surga, dan dia bisa bersaing dengan pemenggalan kepala harimau. Jika dia menang hari ini, berapa banyak orang yang bisa bersaing dengannya? Saya khawatir dewa bela diri pertama dalam daftar Master Surgawi dapat dibandingkan dengan dia. Kata-kata Li Fengyun membuat mereka merasa menyeramkan. Ya. Satu hal yang mereka abaikan adalah bahwa usia dan prestasi Jericho Lee termasuk generasi muda teratas. Mereka adalah talenta yang mengaku sebagai keluarga Lee. Merekalah yang memiliki pencapaian tertinggi, tetapi itu hanya dalam periode menerobos lembah, dan tidak ada waktu untuk menerobos guru surgawi, tetapi Jericho Lee sudah menjadi guru surga. Bakatnya, meskipun dilihat dari dunia seni bela diri dan Taoisme, juga merupakan eksistensi yang unggul.
Mungkin hanya tingkat keberadaan gerbang Tianji Shengzi, yang dapat menandinginya, kata Li Fengyun. Semakin banyak dia berkata, semakin rumit suasana hatinya. Awalnya, dia sangat meremehkan Jericho Lee, tetapi dengan tindakan Zhong Yunsan, dia melihat kekuatan luar biasa Jericho Lee. Sekarang Jericho Lee menantang untuk membunuh harimau langit, dan penghinaan ini telah sepenuhnya digantikan dengan melihat ke atas. Dia merasa bahwa dia mungkin telah menghabiskan seluruh hidupnya dan tidak dapat mengejar Jericho Lee. Namun, dia menjadi terkenal 50 tahun yang lalu. Sekarang budidayanya berada di level Lingxi, atau bahkan lebih tinggi. Bisakah dia benar-benar bersaing? Li Fenghao tidak bisa menahan cemberutnya. Aku tidak tahu, tapi karena dia berani melakukan pertempuran menebas Tianhu, dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Li Fengyun tidak yakin apakah Jericho Lee adalah lawan dari menebas Tianhu. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Jericho Lee. Saat mengobrol dengan beberapa orang, dua sosok di pojok menarik perhatian Li Fengyun. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Li Fenghao terkejut. Kenapa mereka di sini? Alis Li Fengyun penuh keraguan dan bermartabat. Dia dengan cepat berjalan ke arah kedua sosok itu. Ketika dia mendatangi mereka, matanya tenggelam, itu benar-benar kamu. Dengan baik. Kedua orang itu juga melihat Li Fengyun saat ini, dan raut wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kebetulan, aku bisa bertemu denganmu di sini. Li Fenghao dan Li Fengqi mendekat dan melihat wajah mereka dengan jelas. Lu Jing, Yuning. Mengapa kamu di sini? Keduanya tidak terlihat bagus. Jelas sekali, mereka tidak berurusan dengan pria dan wanita ini secara pribadi. Mereka mungkin punya masalah. Lu Jing mengenakan jubah panjang dan terlihat sedikit jahat. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu diizinkan datang, apakah kamu tidak diizinkan datang? Ya. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu Lu Jing adalah penjahat, di mana kamu muncul, tidak ada hal baik yang akan terjadi, cibir Li Fenghao. Diejek, Lu Jing tidak marah dan terus tersenyum, jika kamu ingin mengatakan itu tidak ada artinya. Aku tidak memiliki reputasi yang baik, tapi sepertinya kamu memiliki reputasi yang baik. Mari kita tidak membicarakan satu sama lain. Bab 1722. Kamu, Li Fenghao marah. Fenghao, jangan impulsif. Li Fengyun mengulurkan tangan dan menghentikannya, menatap Lu Jing, aku ingin tahu untuk apa kamu di sini. Pertarungan. Dia tidak percaya bahwa gaya Lu Jing murni untuk duel. Dia pasti punya niat lain. Datanglah ke tempat ini, jangan menonton pertandingan, datang untuk bepergian. Li Fengyun, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Jika kamu ingin mengambil sesuatu, kamu akan menemukan orang lain, kata Lu Jing dingin. Dan angkuh, dengan perasaan tidak memperhatikan satu sama lain sama sekali. Li Fengyun marah, tapi dia tidak mengacau. Oh, kapan Kong Tong akan mengirimmu keluar hanya untuk melihat pertarungan yang menentukan? Bukankah dikatakan bahwa kamu tidak pernah tertarik dengan duel semacam ini? Pertarungan yang menentukan antara Li Tianxi dan pemenggalan kepala Tianhu sangat berisik di dunia sekuler, dan telah menarik perhatian banyak orang besar. Namun dalam dunia pencaksilat, tidak banyak kekhawatiran. Alasannya sangat sederhana. Pemenggalan kepala Tianhu sangat terkenal, tetapi sekte jiwa hitam yang ia dirikan adalah sekte kelas 3 di dunia seni bela diri. Misalnya Kunlun, Kong Tong, Wudang dan sekte besar lainnya, mereka umumnya tidak tertarik dengan sekte jiwa hitam, dan mereka tidak akan memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika mereka membunuh Tianhu dan Li Tianxi, mereka akan membuat masalah lagi. Bagi pejabat senior sekte besar, ini hanyalah pertarungan kecil. Paling-paling, saat duel selesai, Zongmen tingkat tinggi akan menemukan seseorang untuk menanyakan hasil duel tersebut. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang menentukan ini, departemen-departemen besar tersebut tidak mengirimkan orang sama sekali. Inilah mengapa kemunculan Lu Jing dan Yuning membuat Li Fengyun begitu peduli. Lu Jing menggali telinganya dan berkata dengan tidak sabar, siapa yang memberitahumu bahwa kami tidak tertarik? Bukan karena terlalu banyak aturan klan dan kami tidak akan diizinkan pergi dengan mudah, jika tidak, banyak orang akan datang untuk melihat duel tersebut, oke.
Yuning juga berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki keempat saya benar. Faktanya, ada banyak orang yang tertarik dengan duel ini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid sekte, terutama mereka yang berkekuatan rendah. Ini juga merupakan kontes pada atau di atas level guru surgawi. Lebih baik membuka matamu terhadap murid biasa daripada mengabaikan mereka. Li Fengyun tercengang. Dia mengerutkan kening dan menatap Yuning. Apakah kamu benar-benar hanya melihat duel itu? Berapa kali lagi? Apakah kamu bosan? Lu Jing memutar matanya. Faktanya, mereka meninggalkan sekte Kongtong kali ini karena mereka dipercayakan oleh tuannya untuk menyelidiki detail dari Dewa Bela Diri. Tugas kedua mereka adalah menyaksikan pertempuran menentukan antara pemenggalan kepala harimau dan Li Tianxi. Mereka tidak mengetahui alasan mengapa Sifu menyuruh mereka melakukan hal tersebut, namun setelah beberapa saat penyelidikan, mereka juga menemukan beberapa informasi tentang Dewa Perang. Pertama-tama, Wu Shen adalah pendukung perusahaan Rende, dan telah membentuk keluarga kuat di Beijing, keluarga Li. Telah langsung menggantikan posisi asli keluarga Gai sebagai orang nomor satu di Tianzihao, menjadi keluarga nomor satu yang baru di Tianzihao. Dewa Bela Diri juga membunuh Gai Zhouyu, pedang Tianyu, seperti yang disebutkan dalam daftar guru surgawi, dan pencapaiannya sangat buruk. Namun anehnya Wu Shen baru-baru ini menghilang, dan sudah cukup lama tidak ada kabar. Dikabarkan bahwa Dewa Perang pergi berlatih di pengasingan. Ketika dia keluar, prestasinya mungkin akan lebih meningkat. Lu Jing dan istrinya turun gunung untuk pertama kalinya. Beberapa dari mereka tidak mengetahui tempat kehidupan, dan mereka tidak mengetahui informasi lebih lanjut atau kehidupan Dewa Perang. Mereka pun berusaha menyelidiki penampakan Wu Shen, namun anehnya terdapat perbedaan pendapat tentang penampakan Wu Shen. Selain usia Wu Shen yang masih sangat muda, konon ia adalah pria berbadan besar dengan kuda yang besar. Dikatakan juga bahwa Wu Shen secantik makhluk abadi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dikatakan juga bahwa Wu Shen lebih tampan daripada Pan An. Terlebih lagi, Dewa Perang tidak pernah muncul dalam wajah aslinya. Dia terlihat sangat jelek dan memakai topeng. Segala macam opini semakin keterlaluan dibandingkan gambaran yang ada di mulut pendongeng. Pada akhirnya, Lu dan Jing tidak bisa menilai seperti apa rupa Dewa Perang itu. Jika Tuan tidak memberi mereka cukup waktu kali ini, mereka tidak akan mampu membayar tugas jika mereka kembali sekarang. Karena kamu benar-benar di sini untuk menonton duel, tolong bantu dirimu sendiri. Li Fengyun berbalik. Li Fengqi dan Li Fenghao menyusul satu sama lain, dan mereka buru-buru bertanya, saudara ketiga, menurutmu seberapa benar kata-kata mereka? Apakah mereka benar-benar di sini hanya untuk melihat duel? Li Fengyun berhenti dan kembali menatap mereka. Matanya sedikit terpaku. Aku tidak yakin, tapi kali ini mereka datang untuk melihat duel tersebut. Tidak ada tujuan lain. Dengan serius, mereka masih tidak percaya. Mereka belum mengenal Lu Jing selama 1 atau 2 hari. Li Fengyun mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, berkata, orang ini benar-benar kotor pada saat-saat biasa, tapi menurutku kemunculannya kali ini seharusnya merupakan tugas yang diberikan oleh tuannya. Tuannya. Mereka tercengang. Mungkin seperti ini. Dia hanya mengatakan secara tidak sengaja bahwa aturan klan membuatnya tidak mungkin untuk keluar. Ini berlaku untuk faksi besar lainnya. Sekte lain tidak mengirimkan siapapun. Terlihat bahwa para pemimpin sekte lain tidak memperhatikan pertempuran yang menentukan, jika tidak mereka akan mengirim murid mereka. Ketika Lu Jing dan gurunya datang ke sini, terlihat bahwa mereka diinstruksikan oleh gurunya. Jika tidak, aturan sekte akan ada di sana, dan mereka tidak akan memiliki keberanian untuk meninggalkan sekte Kongtong. Li Fengyun menganalisis. Mendengar pidato itu, kedua orang itu tiba-tiba menyadari, jadi, tuannya membiarkan mereka datang, hanya untuk melihat pertempuran yang menentukan. Li Fengyun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tentu tidak sesederhana menonton duel. Tapi melihat penampilan mereka barusan, aku tidak tahu niat tuannya. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Li Fenghao hanya tahu sedikit. Jika dia mengetahui niat tuannya, itu tidak akan menjadi reaksi tidak sabar seperti itu sekarang. Aku sudah mengenalnya begitu lama,
dan orang ini tidak akan banyak bicara ketika dia menggunakan air yang buruk, kata Li Fengyun tegas. Mungkin dia berpura-pura. Li Fengqi tidak percaya bahwa Lu Jinghui tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saya tidak bisa menilai dia jika dia dalam, bahagia, dan marah. Li Fengyun sudah mengenal Lu Jing sejak lama. Dua orang yang baru saja direfleksikan datang, masih tiga kakak laki-laki, perhatikan baik-baik. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka saat ini. Mereka tidak berani melakukan kesalahan kali ini, Li Fengyun menarik napas dalam-dalam. Yang perlu kita pedulikan sekarang adalah hasil duel malam ini. Jika dia menang, itu mungkin hal yang baik bagi keluarga Li. Jika kalah, keluarga Li tidak akan rugi banyak, tapi sekte jiwa hitam akan kalah. Bangkit dengan kuat, yang pasti akan mengancam keluarga Li.